Islam menuntut ilmu, kreatif dan bersatu padu. Majlis Salim khairul anam, hidup rukun jamaahnya, diridhoi Allah dan Rasulnya, bersatu membangun RW 5. Majlis Salim khairul anam, hidup rukun jamaahnya, diridhoi Allah dan Rasulnya, bersatu membangun RW 5. Majlis Salim khairul anam, ada di RW 5, tempat berkumpul bersama untuk beramal bertakwa. Majlis Salim khairul anam, wadah kita bersama, tempat berkumpul bersama untuk beramal bertakwa. Majlis Salim khairul anam, wadah kita bersama. Umat Islam menuntut ilmu, kreatif dan bersatu padu. Kalau yang bawa handphone lagi dibuat ini juga. Berikutnya lagu Tola'al Badr. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. طلع البدر علينا من ثنيات
Lagu selanjutnya akan kami bawakan sholawat Assalamualaikum ya Rasulullah. رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفة عشقا وعتيت إلى حبيبي فاهدع يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله يا طيبة جئتك صنفا لرسول الله محبا بإرادة سكنت روحي وجوار الهادي محمد يا طيبة جئتك صنفا لرسول الله محبا بإرادة سكنت روحي وجوار الهادي محمد عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. Baik, kami membawakan lagu selanjutnya yaitu Yasir Lana. إلهنا يا إلهنا يسر لنا أمورنا إلهنا يا إلهنا من ديننا ودنيانا
Wahai Allah yang mengetahui, buka hati kami, buka hati kami untuk membaca Al-Quran. Al-Quran sumber kehidupan. Ya Rabbana, Ya Rabbana, Ya Fatahu, Ya Alimu, Ya Rabbana, Ya Rabbana, Ya Fatahu, Ya Alimu. Baik, lagu selanjutnya akan kami bawakan sholawat Bushra. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra, salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa awladana ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى، صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra, salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a mashayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hada ila yaumil akhirah. Baik, para hadirin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum acara
pantun. Hari ini jamaah semuanya cakep gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal. Qulil anfalu lillahi war rasul. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada
firman-Nya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertakwalah, yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Ustadz Cecep Maulana yang sekarang sudah berada di tengah-tengah kita, alhamdulillah. Yang kami hormati Ketua Yayasan Khairul Anam atau yang mewakilinya beserta para jajarannya. Berikutnya yang terhormat Bapak Haji Abbas selaku Ketua DKM Khairul Anam beserta jajarannya. Yang kami hormati Bapak Ketua RT 1 sampai RT 10 yang ada di RW 05 ini. Yang kami hormati Ibu-ibu Majelis Taklim PKK Majelis Taklim RT 1 sampai RT 10 di RW 05 ini. Yang kami hormati para pemuka masyarakat, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu. Yang kami hormati para ustadz dan ustazah yang ada di RW 5 ini. Yang kami hormati Ketua PKK Ibu Tri Puji dengan jajarannya. Yang kami hormati juga seluruh undangan yang
kita simak bersama-sama. Untuk berikutnya, kami dari panitia pelaksana mohon maaf apabila sambutan maupun hidangan yang disediakan kurang berkenan di hati ibu-ibu, bapak-bapak semua, kami mohon maaf. Kiranya dari saya itu mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak semua bisa memaklumi adanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang kami hormati Ustaz Cecep Maulana SAG, alhamdulillah beliau bersedia hadir di tempat kita dalam rangka safari dakwah keliling Indonesia. Yang kami hormati Bapak Dr. Effendi, Ketua Yayasan Herlanam, Bapak dari para ketua RT, dan juga yang kami hormati Ketua Majelis Taklim kaum ibu Masjid Herlanam, Ibunda Hajah Soekartina, dan juga kami hormati para guru Majelis Taklim, Ibu Hajah Siti Hajar, Bu Hajah Roni, dan juga para hadirin sekalian, khususnya dari ibu-ibu Majelis Taklim Herlanam. Kami sangat berbahagia pada kesempatan siang ini kita bisa berkumpul dalam acara yang diselenggarakan oleh Majelis Taklim Herlanam, bertepatan juga dengan kunjungan safari dakwah dari Ustadz Cecep Maulana. Mudah-mudahan nanti kedepannya Majelis Taklim Herlanam semakin marak, semakin ramai kajian-kajiannya, khususnya yang mengenai tentang pengajian kaum ibu atau umahat di RW 05 khususnya. Pada kesempatan ini kami dari DKM Masjid ingin mengucapkan terima kasih kepada khususnya Majelis Taklim Herlanam dan juga pihak-pihak yang telah membantu penyelenggaranya acara ini, dan juga kami ingin menyampaikan kesempatan ini juga dari masjid. Yang pertama adalah kami mohon dukungannya mengenai program dari santunan duafa yang insya Allah sudah dimulai diselenggarakan oleh unit pengumpul zakat Khairul Anam. Di sini ada ketuanya Bapak Daniel Muhtar. Mudah-mudahan langkah awal santunan yatim, santunan duafa ini menjadi langkah awal dari kegiatan unit pengumpul zakat di Masjid Herlanam. Mudah-mudahan nanti kedepannya kegiatan dari OPZ bisa terus berjalan dan makin besar. Yang kedua adalah insya Allah rumah yang sudah kita beli untuk wakaf untuk kelas TPA, insya Allah juga sedang dipersiapkan untuk renovasinya dan juga untuk pengurusan surat menyeratnya. Besok juga dari yayasan akan mengadakan mengundang grup diskus, fokus grup discussion FGD, seorang FGD yang mengundang dari para pihak yang berkepentingan. Kami ingin menerima masukan-masukan untuk khususnya untuk TPA kita. Insya Allah akan diselenggarakan besok ya Pak Aris ya. Mungkin dua hal itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bluetooth mode. Bluetooth mode. Bluetooth mode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Mara Ibrahim ibnu Adham bisuki Basrah fajtama'a ilaihin nas faqalu lahu ya Aba Ishaq ma lana nad'u fala yustajabu lana limaza qal li anna qulubakum qad matat bi asyrati asya araftumullah ta'ala wa lam tu'adu haqqah alimtum annakum tuhibuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taraktum sunnatah qara'tumul Qur'an wa lam ta'malu bih aqaltum nikmatallah wa lam tu'adu syukraha qultum inna syaitan adukum wa wafaqtumuh qultum innal jannata haqqun wa lam tastaidu laha qultum inna nara haqqun wa lam tahribu minha qultum innal mauta haqqun wa lam tastaidu lahu idza intabahtum minan naum sataqultum bi uyubin nas wa nasaitum bi uyubikum wa dafantum mautakum walam ta'tabiru bihim. Artinya, Ibrahim bin Adham pergi ke pasar Basrah, kumpul jemaah dengerin ceramahnya. Ada yang bertanya, pertanyaannya mirip dengan jemaah di zaman sekarang. Saya sering ke masjid, saya sering ngaji, saya sering sholat, saya sering puasa, saya hindari maksiat. Pertanyaan saya hanya singkat, kenapa saya berdoa tapi Allah tidak kabulkan doa saya? Masalahnya di mana? Salah saya apa? Kenal Allah, tidak tunaikan hak Allah. Cinta Rasul, tidak mencontoh sunnahnya. Sering baca Quran, tidak mau mengamalkan. Makan nikmat Allah, tidak bersyukur. Mengatakan surga benar tapi tidak mengejar. Mengatakan neraka benar tapi tidak lari. Mengatakan mati itu pasti tapi tidak mempersiapkan bekal. Bangun tidur yang diingat dosa orang tapi lupa dosa sendiri. Sering kau makamkan jenazah tetanggamu yang baru meninggal tapi lupa kau akan dapat gilirannya. Saya doakan semua yang hadir atau yang masih dalam perjalanan oleh Allah dipanjangkan umurnya. Amin. Anak-anaknya dijadikan anak yang soleh. Amin. Keluarga sakinah, mawadah, warahmah. Amin. Dan dimudahkan oleh Allah berangkat ke tanah suci. Amin. Ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasul, bolehkah saya minta doa agar saya dapat rezeki, dimudahkan oleh Allah?
Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa minal azzi wal kasal wa minal jubni wal bukhl wa min ghalabatid dain wa qahri rijal. Saya ulangi. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa minal azzi wal kasal wa minal jubni wal bukhl wa min ghalabatid dain wa qahri rijal. Sampai kiai saya ngasih doa ini adalah khusus ya, masalah ekonomi. Jadi kalau baca doa ini Allah berkahi rezekinya, Allah mudahkan rezeki halalnya. Saya mengajak, gimana kalau kita baca sama-sama doa ini. Kiai saya memberi judul doa ini, doa lagi punya hutang. Kita baca sama-sama, setuju? Setuju. Kalau nggak mau nggak akan saya bacain. Kita baca sama-sama, setuju? Setuju. Jadi tolong dikeluarkan suaranya ya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa minal azzi wal kasal wa minal jubni wal bukhal wa min ghalabatid dain wa qahri rijal. Saya baca sekali lagi. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa minal azzi wal kasal wa minal jubni wal buhal wa min ghalabatid dain wa qahri rijal. Pernah ibu-ibu ngangkat tangan, Ustadz saya butuh banget doanya tapi kepanjangan, bisakah saya dikasih yang pendek Ustadz tapi khasiatnya sama? Saya bilang tenang, saya sudah siapkan. Kita baca sama-sama doa lagi punya hutang yang pendek. Siap? Allahumma lunasin. Saya tidak bercanda ibu, saya serius. Maksudnya apa itu Ustaz? Niat tuh. Ini penting niat ini. Maaf ya, orang punya rumah dicicil, wah cicilannya rutin 10 tahun, tapi tahu-tahu lunas. Betul tidak? Rumah jadi milik sendiri, asalnya nyicil, beres. Kenapa sudah niat? Tapi kalau pinjamnya cuma 50.000, yang punya uang tidak pernah nanyain, dia juga nggak pernah bayar. Ingat, hutang adalah hutang. Makanya saya mau nyampaikan topik 3 kunci meraih keberkahan rezeki. Jadi mohon maaf ya, cara ceramah saya beda dengan ustadz-ustadz yang lain. Ustadz yang lain itu ayo catat atau apa gitu. Kalau saya mohon maaf nih, semuanya memperhatikan ya, catat boleh saja, tapi sebaiknya sih ikuti. Kalau saya bilang ada bahasa Arabnya, ikuti ya. Nah, makanya ada 3 kunci meraih keberkahan rezeki. Tolong ikuti ya. Islahul qalbi,
saya. Jadi maaf ya. Kan ustadznya duluan, betul tidak? Ustadznya saya. Saya tahu ibu pinter, tapi jangan dulu mendahului ustadz. Siap. Hati, pikiran, amalan. Saya ulangi. Hati, pikiran, amalan. Sekarang ustadz diem. Jemaah nggak boleh diem. Ingat 3 tadi ya, siap? Perhatikan tangan saya. Anda jawab, ya, siap? Pokoknya Anda jawabannya salah, nggak apa-apa. Kadang-kadang nggak mau ngomong, jangan takut. Salah itu udah biasa, betul tidak? Saya nggak akan mukul, saya nggak akan bentak, nggak. Ya, salah itu nggak apa-apa. Lebih baik salah berbuat daripada tidak salah karena tidak berbuat. Jadi mohon maaf, ya. Siap? Perhatikan tangan saya, ya. Keras. Beda dengan yang lain nggak masalah. Salah nggak apa-apa. Siap? Tidak boleh diam. Siap? Yang pertama. Pikiran, Bu. Makanya perhatikan tangan saya. Yang pertama apa, Bu? Yang kedua. Ajib, mumtaz, ada bahasa Arab, bagus. Jadi hati, pikiran, amalan. Hati-hati tuh. Hati itu sudah menentukan. Ibu kesini tuh maaf ya, sudah ada niat. Pakai bajunya sudah niat. Oh, sampai seragam seperti ini. Sudah niat. Bahkan sudah tahu masjid itu ada kenceleng. Hati itu di rumah sudah berbisik, isilah kenceleng nanti. Ada yang sudah merancangkan 1 juta. Ada pun tetangga saya rencananya. Ada yang 100.000, ada yang 50.000, ada yang 20.000, ada yang 2.000. Maaf tuh, kita nggak tahu kapan kita meninggal. Makanya bersihkan hati kita. Boleh saya cerita, boleh? Nama saya Cecep Maulana. Saya biasanya di mana, Ustaz? Saya biasanya di Trans TV. Ya, Islam itu indah, menemani Ustadz Nur Maulana. Jadi hampir sama namanya, makanya ada di TV. Cuma saya ada Cecepnya. Kemudian sekarang lagi safari dakwah seluruh Indonesia. Udah 4 tahun nih berjalan. Mohon maaf, saya tinggal di mana di Bandung. Saya tinggal di Antapani, Jalan Pratista 2, nomor F7 di depan Masjid Arumi. Mohon maaf, sekali lagi maaf, jangan salah paham. Saya tidak bermaksud apa-apa, tapi saya tinggal di komplek. Maaf Bu ya. Apa maksudnya Ustaz? Nah, saya mau cerita. Dulu saya punya bisnis saya gagal. Saya minta sama guru saya ngasih doa yang panjang tadi. Saya mulai berdoa hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, semua hutang saya lunas.
rumah saya jual. Boleh nggak jual rumah buat bayar hutang? Boleh nggak? Makanya saya pindah. Saya masuk lagi pesantren. Udah lulus tuh. Tapi kita harus menghindari pergaulan yang tidak baik. Masuk lagi pesantren. Saya masuk pesantren Al-Imarat. Terus cari nafkah ngapain? Saya beli sebuah becak. Banyak yang nggak nyangka. Saya sudah penceramah loh. Saya beli sebuah becak. 4 hari. Tiap hari tetangga pada nanya, ini beca siapa? Saya bilang beca saya. Ini beca siapa? Beca saya. Hari ketiga nanya lagi, ini beca siapa? Beca saya. Hari keempat nanya lagi, ini beca siapa? Beca saya. Hari kelima nggak ada yang nanyain lagi. Jadi Anda ini jangan pernah malu cari rezeki yang halal berkah, betul tidak? Jangan pikirin masalah manusia itu, mohon maaf ya, mohon maaf. Rumah saya di Antapani saya jual untuk bayar hutang. Mobil saya jual untuk bayar hutang. Motor saya jual untuk bayar hutang. Istri saya sabar. Jangan dijual. Istri saya sabar, betul tidak? Tapi ada kenangan yang indah. Maaf ya, saya tidak bermaksud melebih-lebihkan istri saya. Tapi disitulah terasa, Bu. Sampai ada uang di tangan, sampai saya bayarin hutang saya, semua dibayarin, sampai beli beca. Dia tidak marah, dia tidak menentang. Malahan saya sampai hampir nangis. Saya nanya, Mama, kenapa Mama bisa sabar dikasih miskin? Kenapa Mama bisa sabar dikasih susah? Satu kata dari istri sampai saya nangis. Apa kata istri saya? Istri saya bilang, terlanjur. Uangnya udah habis. Tapi istri saya bilang apa? Tenang ayah, yang ngasih rezeki itu adalah Allah. Tenang, jangan khawatir, dikasih oleh Allah rezeki lebih besar. Allahu Akbar. Makanya mohon maaf Pak ya, istri itu hati-hati Bu, dahsyat banget. Suami itu sebenarnya, mohon maaf nih, ada takdir dari Allah beberapa waktu yang lalu, maaf, kecelakaan lalu lintas di jalan, suami Anda sudah ditakdirkan meninggal dunia tabrakan, tapi istrinya, ya Allah, selamatkan suami saya dalam perjalanan. Langsung suaminya selamat. Jadinya minggu depan, makanya jangan lupa berdoa. Berubah takdirnya, tapi ibunya berdoa. Jadi maaf Pak, Bapak jangan macam-macam sama istri. Tenang tuh, jangan ya itu. Ya, jadi mohon maaf ya. Islahul qalbi, islahul fikri, islahul amali. Waktu kecil, gimana sih cara ibu saya mendidik supaya anaknya jadi penceramah? Tuh caranya gimana? Almarhumah ibu saya masih ingat, suka dengan Pak Zainuddin MZ. Beliau selalu setel tuh dari subuh tuh. Bahkan saya terbangun buat sholat subuh tuh gara-gara kaset tersebut. Waktu kecil. Sampai dimatiin, saya sholat, dinyalain lagi cuma 10 menit. Coba kamu tadi 10 menit sudah dengar, kamu bicarakan apa yang dibicarakan. Saya nyontohin ceramahnya Pak Zainuddin. Suaranya harus mirip. Disuruh mirip Bu dengan Pak Zainuddin. Saya waktu kecil itu belajar. Saya belajar. Sampai saya masih ingat, ibu saya mendaftarkan saya lomba pidato
mirip Kiai Haji Zainuddin MZ. Sampai saya dipanggil panitia, Cecep Maulana peserta dari Bandung, silahkan nomor 61. Saya tampil ke panggung, yang hadirnya Bu Tablik Akbar Pak Zainuddin banyak sekali. Yang saya kaget, saya nggak pernah nyangka siapakah yang jadi dewan jurinya. Ternyata dewan jurinya itu langsung Pak Zainuddin MZ. Tiap subuh saya suka nyontohin langsung Bu di depan. Saya sampai gemetar nggak bisa ngomong. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Lancarkan pembicaraanku ya Allah. Akhirnya saya tampil. Boleh saya contohin? Ya kalau suaranya sedikit nggak bisa contohin. Boleh saya contohin? Maaf ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Haji Zainuddin MZ mengatakan hakikat puasa membentuk manusia bertakwa. Intinya pengendalian diri agar kita terhindar sifat tercela, sekaligus membentuk kepekaan sosial dalam kehidupan. Masih banyak saudara-saudara kita yang hidup di bawah garis kemiskinan. Maka kalau kita diberi kawasan rezeki, di sana ada hak anak yatim, janda-janda tua, panti jompo kurang mampu. Iklan layanan masyarakat ini terselenggara kerjasama Larutan Penyegar Jam Kaki 3. Alhamdulillah. Saya masih ingat Pak Zainuddin waktu itu melambaikan tangan. Sini. Saya turun dari panggung menghampiri dia, saya cium tangannya. Dia nanya sama saya, nama kamu siapa? Saya juga bisa sih ngobrol mirip, kan enak kan ada orangnya Bu ya. Nama kamu siapa? Cecep. Kamu sama dengan anak saya Fikri. Masya Allah. Di situ saya kenalan. Akhirnya yang saya mau tanyakan langsung, saya tanyakan langsung. Maaf Pak Kiai, saya ingin tahu rahasia sukses Bapak. Tidak disangka, beliau bisikkan ke telinga saya 3 kali rahasia sukses beliau. Dengan pelan beliau bisikkan ke telinga saya. Itu rahasia. Mau tahu rahasianya? Saya kasih tahu. Karena saya belum pernah lihat di TV, di kasetnya, tapi dia bilang apa? Ikhlas. Apalagi Ustaz? Ikhlas. Apalagi Ustaz? Ikhlas. Saya pulang ke Bandung, saya ditemui murid saya di masjid. Murid saya bertanya, Ustaz, ketemu Pak MJ sukses, apa rahasianya? Ikhlas. Apalagi Ustaz, ikhlas. Apalagi ikhlas. Anak tadi garuk-garuk, Ustaz bingung, sama saya juga pusing. Kamin amalin yatasawwaru bisyurati amali dunia wa yasiru bi husni niyya min amalil akhirah. Wa kam min amalin yatasawwaru bi surati amalil akhirah summa yasiru min amali dunia bi su'i niyyah. Betapa banyak amalan dunia itu jadi amalan akhirat karena baiknya niat, tidak sedikit amalan akhirat jadi amalan dunia karena jeleknya niat. Makanya bersihkan hati. Yang kedua, bersihkan pikiran. Cara kita berpikir sangat menentukan. Makanya hati-hati. Ya. Banyak sekali contoh-contoh dalam kehidupan yang harus kita jadikan pelajaran. Mohon maaf, jemaah, dia daftar furoda, mahal kan? Suami istri, suaminya cuma bilang pelan,
Sini paspornya, biar ayah yang pegang. Dibawa sampai di bandara, istrinya keinget. Dari mulai pernikahan sampai terakhir itu, mohon maaf ya, selalu saja istrinya tidak percaya. Ini yang membuat sakit hati, sampai istrinya marah. Ayah tuh selalu saja tidak percaya sama saya. Sampai di bandara Bu berantem. Sampai istrinya bilang apa? Pokoknya ayah nggak akan berangkat, mama nggak akan berangkat saja sendiri. Langsung pergi. Kaget. Sampai suaminya minta maaf, tetap pergi. Akhirnya suaminya juga bareng, tidak jadi Bu berangkatnya. Padahal sudah furoda itu. Bayangin Bu, satu orang saja tuh dengan perbekalan sudah hampir 1 miliar. 2 orang tuh 2 miliar. Hilang, berangkat nggak jadi. Ada lagi nenek-nenek ini di suatu negara, ya, dia mau berangkat pesawatnya, mohon maaf, dia ke kamar kecil, balik lagi ngasih tiket, kaget, Bu, pesawatnya sudah berangkat. Nangis nenek-nenek tersebut. Nangis, kenapa? Saya mau berangkat ibadah haji, sudah berangkat Bu, ditunggu dari tadi ibu, dipanggil berkali-kali ibu nggak ada. Nangis, akhirnya udah kosong, ya udah ibu ini mau dipakai lagi untuk rute yang lain. Mau, saya mau nunggu. Allahu Akbar. Apa yang terjadi? Ini cerita saya, maaf ya. Pesawat yang ditumpangi tersebut bergetar sampai pilotnya harus balik lagi. Nggak jadi berangkatnya Bu. Ini harus ada pemeriksaan, ya, kalau beres kita berangkat. Jadi balik lagi, jemaah tadi balik lagi keluar lagi. Si nenek tadi ketemu lagi dengan teman-temannya. Nek, kenapa keluar? Ayo Nek, ikut sekarang. Mbak ikut, langsung nanya. Ternyata pesawatnya diperiksa nggak ada apa-apa dan berangkat dengan selamat, Masya Allah. Padahal mohon maaf ya, hati-hati ya. Yang sudah tua tuh hati-hati. Jangan macam-macam. Bu, abang Bu, aduh, ya. Hati-hati, jangan macam-macam sama yang sudah tua, ya. Jadi masya Allah, karena dekatnya dengan Allah, jadi berangkatnya. Itu kisah-kisah menarik. Islahul fikri, bersihkan pikiran. Islahul qalbi, bersihkan hati. Jadi hati dibersihkan, pikiran ya. Islahul amali, bersihkan amalan. Ada lagi 3 orang ke gua di hutan, hujan deras. Mohon maaf, 3 orang tadi masuk ke sebuah gua, 3 pemuda. Begitu masuk ke dalam gua, batu sebesar rumah menutupi pintu gua. Kebayang aja sama Anda ya, 3 orang pemuda terjebak di sebuah gua, batu sebesar gunung. Gak bawa makanan, gak bawa minuman, mana coba? Didorong sebesar rumah batunya Bu. Sampai nangis. Dalam keadaan gelap gulita, 3 orang ini nangis. 3 orang ini nangis kenapa? Yang pertama, dia nangis, ya Allah tolong kami. Saya punya kebaikan, saya punya sesuatu, mungkin ada pahalanya, tolonglah saya ya Allah. Ternyata yang pertama ini, mohon maaf, dia punya seorang ibu dan dia ingat sama ibunya. Sampai dia siapin, yang disukai ibunya itu adalah air susu, dimasukin dalam sebuah plastik. Rumahnya cukup jauh, dia jalan kaki, anaknya nangis, dibawa. Udah nyampe rumah ibunya, anaknya nangis makin keras. Kamu pengen apa dari tadi nangis? Pengen susu. Padahal dia bawa air susu itu buat ibunya. Ini untuk nenekmu. Ayah jauh-jauh ke rumah nenek. Ibunya lagi tidur, gak berani bangunin. Pengen susu, jangan ini buat nenek.
Wah, anaknya nangis, tapi nggak dikasih sedikit pun buat anaknya. Anak ingat sama ibunya. Ibunya terbangun. Apa Bu? Kenapa? Ya jangan marah tuh. Salah sendiri di belakang. Ini udah disiapin nih kosong nih. Ayo mau pindah ke sini boleh. Siap ya? Jangan marah, biasa aja. Ibunya bangun. Air susu itu dibuka, anaknya udah tertidur, langsung dimasukin gelas, diminum sama ibunya. Kebaikannya sedikit banget ya, kecil banget. Tapi justru gara-gara kebaikan tersebut, batu itu langsung terdengar belah sepertiganya. Didorong, tergeser. Jadi hilang tuh sepertiganya. Tapi masih tidak bisa keluar mereka, cahaya sudah masuk. Yang kedua, pemuda yang kedua ngikutin, ya Allah saya punya kebaikan. Dulu ada wanita yang cantik, saya sangat mencintainya, saya sangat menyukainya. Diungkapkanlah sama dia, saya cinta padamu. Wanita itu menjawab, saya tidak. Langsung pergi, ditinggalin. Ibu wanita itu sakit, bahkan nggak bisa ngomong, saking parahnya. Sampai wanita itu menyusul laki-laki yang menyatakan cinta, ibu saya sakit. Kalau kamu bisa ngobati, membiayai ibu saya sampai sembuh, saya mau. Kamu mau apa? Dan pengobatannya, mohon maaf ya, mahal sekali. Dibiayai sampai ibu itu sembuh. Saya suka cinta sama kamu. Saya tidak akan bisa menikah dengan kamu karena saya sudah menikah. Maksudnya saya sudah nyembuhin kamu. Hanya satu yang saya inginkan, saya mau berzinah dengan kamu. Masuk kamar, saya tunggu di kamar. Perempuan itu masuk kamar, nangis. Ini dosa besar, jangan kau lakukan. Ingat Allah, astagfirullah, ingat Allah. Laki-laki tersebut memejamkan mata, astagfirullah. Langsung dia lari, gak jadi berzina. Gak diingat lagi berapa jumlah rupiah dikorbankan buat ngobatin itu. Langsung dia lari. Ya Allah, apakah itu sebuah kebaikan saya? Tolong saya ya Allah. Batu tersebut pun belah lagi, sehingga didorong, geser, tinggal sepertiga lagi. Yang terakhir adalah mirip orang zaman sekarang. Dia bisnismen, punya karyawan banyak, diuji oleh Allah, bangkrut, usahanya gagal, mohon maaf. Akhirnya dikumpulkan semua karyawannya, sudah dijual rumahnya, semuanya habis. Pokoknya saya tidak boleh ada masalah, saya harus bayar gaji karyawan saya, dikasih gaji semua. Terakhir, pulang. Tinggal satu orang. Pak, saya tahu keadaan Bapak dalam keadaan seperti ini, saya pengen nolong, tapi saya tidak punya apa-apa. Ini saya punya gaji saya. Gaji saya ini saya pinjemin sama Bapak. Tapi saya doakan rezekinya berkah, Bapak punya bisnis lancar, dimudahkan oleh Allah. Bapak nggak usah ingat kapan bayarnya. Pokoknya insya Allah saya pasti akan datang lagi kalau saya perlu. Baik, terima kasih. Uang dari gaji karyawan tersebut dipakai buat bisnis. Dia beli 2 ekor kambing, beranak, terus banyak. Beli sapi, sampai dia beli kebun, sampai dia beli rumah. Sampai 10 tahun, mohon maaf, dia punya kekayaan lebih banyak sebelum bangkrut. Cuma yang jadi pemikiran dia tuh, ini kemana karyawan saya sudah 10 tahun gak ketemu. Sampai dia berdoa, ya Allah, datangkanlah dia. Kalau dia datang, bukan saja uangnya saya kembalikan, saya bernazar semua kekayaan saya, hasil dari uang dia akan saya kasihkan buat dia. Rumah, kendaraan, semuanya dikasihin buat dia.
ikhlas saya ya Allah. Besoknya langsung datang. Tuh, kalau kehendak Allah datang. Pak, masih ingat dengan saya tidak akan pernah lupa. Ini hutang saya bayar. Makasih Pak, jangan dulu pergi. Saya sudah bernazar, saya akan nyerahin semua yang saya miliki karena uang kamu ini saya akan serahkan untuk kamu. Rumah ini, perkebunan, semuanya jadi milik kamu. Saya pergi, terimalah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, akhirnya batu pun maaf tergeser dan jatuh ke bawah, tidak ada lagi penghalang. Artinya apa? Apa masalah kita? Kenapa tidak mengabulkan doa kita? Kenapa anak-anak, mohon maaf, senantiasa melawan, tidak nurut sama orang tua? Apa masalahnya? Ustazah terkenal, sering tampil di TV, bareng dengan saya. Mohon maaf, saya nggak bisa sebutkan namanya. Punya anak perempuan, cantik, kerudungnya rapi, pacaran dengan non-muslim. Ustazahnya ibunya nggak tahu, jemaah tahu. Bu, mah, anakmu pacaran dengan non-muslim. Ah, yang benar, hanya aja. Pacaran, langsung dipanggil sama ibunya. Kamu benar pacaran dengan non-muslim? Iya, putusin. Kalau kamu nggak putusin, kamu tahu sendiri akibatnya seperti apa. Iya mah, saya kan putusin. Singkat jawaban anak tuh. Hati-hati Bu, anak Anda tuh hati-hati. Ngomongnya singkat banget, saya akan putusin. Padahal nggak pernah diomongin. Sampai 5 tahun pacaran. Mohon maaf, sampai dia bilang sama ibunya, yang ustazah, "Mah, pacar saya ngajak nikah dan dia ngajak untuk saya keluar dari Islam." Ini ceritanya nggak Bu? Mohon maaf, saya akan keluar dari Islam dan saya sudah tahu Mama pasti akan melarang saya, pasti akan memarahi saya nggak bisa berubah karena saya cinta sama dia. Saya tinggalkan Islam, dibuka kerudungnya, dia pergi. Ustazah tadi terkenal tadi nangis, dan sampai sekarang nih, maaf ya, nggak Islam lagi. Sekarang beragama Nasrani. Jadi mohon maaf ya, Anda hati-hati nih. Anak-anak tuh mohon maaf sekali, bimbing dengan baik, ya, pergaulan yang baik, berdoa sama Allah. Kalau kita punya masalah-masalah apa saja, kenapa Allah tidak kabulkan doa saya? Ada 5 penghalang rezeki. Kita baca sama-sama, siap? 5 penghalang rezeki. Dosa ke ayah. Ya, hati-hati nih, ya, barangkali Anda pengen dimudahkan rezekinya oleh Allah, minta sama Allah nggak ditolak. Perbaiki nih, 5 orang ini siapa saja? Dosa ke ayah, dosa ke ibu, dosa ke kakek, dosa ke nenek. Yang terakhir apa Bu? Dosa ke pasangan. Jadi suami ke siapa? Ke istri. Istri ke siapa? Ke suami. Ibu kalau yang ceramahnya saya, ibu dengerin, ibu perhatikan. Tapi kalau yang ceramahnya suami, selalu saja pengen angkat kaki, mau beberes apa gitu. Hati-hati itu Bu, hati-hati ya. Jadi mohon maaf, ada 5 tuh dosa ke ayah,
dosa ke ibu, dosa ke kakek, dosa ke nenek, dosa ke pasangan. Kalau Anda masih ada masalah dengan 5 orang tadi, nggak bisa dimudahkan ke tanah suci, nggak bisa, ya. Mohon maaf, minta sama Allah perbaiki 5 orang ini. Orangnya udah meninggal Ustaz, kasih hadiah buat mereka. Beli Al-Quran untuk menghafal Al-Quran, rumah tahfidz kasihin ke santri. Ini atas nama suami saya, ya. Kalau buat ayah, ini atas nama ayah saya almarhum, siapa namanya, sebutin. Kalau anak itu jadi penghafal Al-Quran, maaf, dapat pahala nggak ayahnya? Pahalanya apa sih? Ngasih Quran, ya, anak itu jadi hafiz, masuk surga tanpa hisab, atas nama ayah dan juga ibu yang ngasih. Masya Allah. Makanya waktu ngasih niat, nawaitu sunnatan waqfi bil Quran lillahi ta'ala. Saya ulangi ya, nawaitu bil Quran lillahi ta'ala, nawaitu bil Quran waqfi bil Quran lillahi ta'ala. Kita baca sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sunnatan waqfi bil Quran lillahi ta'ala. Nawaitu sunnatan waqfi bil Quran lillahi ta'ala. Saya berniat wakaf sedekah Al-Quran buat ayah saya, ibu saya, kakek saya, nenek saya, pasangan saya. Masya Allah. Kalau ada rezeki itu kasih buat anak-anak juga, ya. Ini buat anak saya, namanya sedekah. Kalau orangnya masih hidup tuh sedekah. Kalau orang udah meninggal tuh namanya wakaf. Jadi kasih Quran, anak itu jadi hafiz, menghafal Quran, Qurannya dari ibu. Mohon maaf, bikin masjid, Masya Allah, ya. Ibu yang biayai, ibu yang kasih, Masya Allah. Ada yang sholat jadi pahala, jadi sama tuh, ya. Sekecil apapun, makanya bagusnya tuh kalau ada rumah tahfidz kasih Quran sama kita, yang dibaca oleh santri-santri, ya. Alhamdulillah, ini di depan saya ada 5 buah Al-Quran. Ini bukan Quran biasa, ini Quran terbaru. Namanya Hafazan Tahfiz. Jadi memang untuk menghafal Al-Quran. Keistimewaannya apa? Satu, ada terjemahnya per kata. Bahkan tiap ayat dibedakan warnanya. Jadi buat menghafal. Kemudian ada tajwidnya. Bahkan ada cara bacanya. Jadi kalau bismillah itu BIS gitu, Masya Allah, dimudahkan. Ya, harusnya 5 harokat, A-nya ada 5. Kalau 7, A-nya ada 7. Masya Allah. Ini namanya adalah Quran Al-Qasbah. Saya bawa sekarang, saya hadiahkan untuk masjid ini. Ya, mudah-mudahan siapapun yang baca Al-Quran ini dijadikan Allah penghafal Al-Quran. Amin. Ya, mohon maaf buat siapa ini, ayah saya, ibu saya, kakek saya, nenek saya sudah almarhum semuanya, wakaf. Yang ini terakhir sedekah buat istri saya, ya. Bapak Ketua DKM tidak keberatan, mohon tampil untuk menerima Al-Quran ini. Saya serahkan 5 buah Al-Quran. Mudah-mudahan akan lahir di masjid ini ulama-ulama besar. Amin. Akan lahir di masjid ini kemudahan-kemudahan untuk memahami Al-Quran. Amin. Buat ayah saya, ibu saya, kakek saya, nenek saya. Terakhir adalah sedekah Al-Quran buat istri saya. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan. Amin. Terima kasih, saya terima sedekah Al-Qurannya. Semoga segala hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan segala yang dicita-citakan tadi disebutkan oleh Ustaz dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin.
Mohon maaf Pak, jangan dulu di ini Pak, disobek dulu Pak, dibuka dulu. Karena pernah masjid udah 2 bulan nggak disobek. Jadi memang bagus, tapi kan berarti kan dibaca gitu. Ibu-ibu mohon maaf yang punya HP ya, mohon di follow Instagram saya. Instagram saya itu adalah, silakan Anda buka HP-nya. Mulai Instagram lihat ya. Safari Dakwah ya, yang punya pulpen dicatat Safari Dakwah. Kalau punya pulpen ditulis Safari Dakwah titik USTCC ya, Safari Dakwah titik USTCC. Safari Dakwah titik USTCC. Ada nggak? Nah, langsung di follow ya. Nah, bagi yang tidak sempat karena tidak bawa HP-nya di rumah, bisa Anda lihat ini kegiatan kami sudah berjalan 4 tahun. Jadi kegiatan kami Safari Dakwah sambil kita silaturahmi ke rumah-rumah tahfiz. Jadi seluruh Indonesia, kita baru selesai ke Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, Padang Panjang, Bukit Tinggi, Ambon, kemarin Bekasi, Jakarta, alhamdulillah sekarang ya. Inilah contoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami santri Rumah Tahfiz Permata Bandung mengucapkan terima kasih teriring doa jazakumullahu khairan katsiran kepada Bapak Ustadz Cecep Maulana yang telah mengirimkan mushaf Al-Quran ini untuk kami. Alhamdulillah mushaf Al-Qurannya telah kami terima. Semoga setiap huruf yang kami baca dan kemudian kami hafalkan, nilai kebaikannya terus mengalir, terkhusus untuk Al-Ustadz dan juga seluruh pihak yang terlibat dalam pengadaan pewakafan Al-Quran ini. Jadi kegiatan kami sehari-harinya kita sudah punya tim Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, Padang Panjang, Bukit Tinggi, Ambon. Ya, Al-Quran yang menitipkan ke kita serahkan langsung. Ya. Sudah ribuan Al-Quran. Ya. Jadi Al-Qurannya kita serahkan ke rumah-rumah tahfiz, langsung kita posting di Instagram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Santri Berdaya Mulia Waring School mengucapkan jazakumullahu khairan katsiran kepada Ustadz Cecep Maulana dan para jamaahnya yang telah memberikan atau mewakafkan Al-Quran. Semoga Assalamualaikum. Jadi Masya Allah sudah ribuan Al-Quran kita sebarkan ya. Alhamdulillah kita serahkan, diterima, mereka bersaksi langsung. Makanya lihat Instagram saya Safari Dakwah USD Cecep. Jadi saya ajarkan ya cara berniatnya gimana. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sunnatan waqfi bil Quran lillahi ta'ala. Saya wakaf sedekah Al-Quran buat ayah saya, ibu saya, kakek saya, nenek saya, pasangan saya, anak-anak saya, kedua mertua saya. Jadi
Jadi Masya Allah ya, kalau anaknya ternyata jadi hafiz, yang Anda niatkan tadi, mohon maaf, keistimewaannya adalah masuk surga tanpa hisab. Yang lama tuh masuk surga tanpa hisab ya, itu lama tuh, dihisabnya tuh lama banget gitu. Ini masuk surga tanpa hisab, bukan hanya ayah, termasuk Anda yang aslinya. Makanya jangan lupa amalan ini ya, bisa Anda niatkan juga untuk melengkapi zakat mal. Kita harus keluar zakat mal, betul tidak? Ya, 2,5% tuh. Harta kita berapa? Kalau Anda sudah keluarkan untuk beli Quran sekian, nanti tinggal dipotong tuh. Nah, itu jadi tinggal nambah berapa gitu dari zakat mal. Itu tiap tahun harus. Jadi boleh juga karena Quran ini kebutuhan. Apalagi ini ada, Anda bisa lihat ya ke DKM nanti tanya seperti apa Qurannya, Masya Allah. Ini Quran dahsyat. Makanya mohon maaf ya, saya mengajak, yuk kita sama-sama memohon kepada Allah, berdoa ya tadi supaya Allah mudahkan rezeki kita. Jadi penghalang rezeki kita itu sebenarnya apa? Dosa ke ayah, dosa ke ibu, dosa ke kakek, dosa ke nenek, dosa ke pasangan. Kasihin Quran. Kalau orangnya masih hidup itu adalah sedekah ya. Saya nggak bisa maksa ya, makanya yuk kita baca ya. Mudah-mudahan ya Allah mudahkan rezeki gitu loh ya. Kapan saja, misalkan tahun depan boleh hubungi kami, nanti nomor teleponnya kita sebar ya. Angkat tangan Bu yang mau berniat, walaupun cuma 1 Quran boleh ya, buat ayah ya. Angkat tangan Bu yang berniat, cuma mau berniat nawa itu gitu loh ya. Nanti kalau nggak ada rezekinya nggak apa-apa ya, silakan Bu angkat tangan. Nah silakan, yang angkat tangan berdiri. Berdiri Pak, Bapak juga sama Pak, suami istri ya. Kalau nggak ada uangnya nggak apa-apa ya. Kapan dibayarnya Ustadz? 5 tahun lagi. Jadi kalau Anda bilang saya tidak sanggup ya, itu padahal ini buat ayah kita, ibu kita, kasih Quran yang terbaik. Mohon ya, gimana cara transfernya, bagaimana cara bayarnya. Jadi saya jangan dilupakan ya. Ini sudah berjalan 4 tahun Bu, ambil saja brosurnya Bu ya. Kalau ada rezekinya, kalau nggak sanggup saya mau 1 Quran, kasih 1 Quran. Nanti di WA ditulis tuh buat siapa. Nah ini buat ayah saya, ibu saya. Jangan dulu buat diri sendiri. Ayah saya, ibu saya. Beliau nunggu sampai jam ya sebelum asar lah pokoknya beliau nunggu ya. Silakan Bu ambil brosurnya. Bapak juga silakan ambil brosurnya ya, langsung ke Randy. Tinggal ngambil saja Pak. Saya nggak nanya apa-apa, petugas kita nggak nanya apa-apa. Jadi brosur tersebut satu saat jadi pertimbangan ya. Kita tuh harus keluarkan zakat mal kita ya. Nah, bisa beliin Quran, langsung kita sebarkan ke rumah-rumah tahfiz. Makanya lihat Instagramnya ya, Insya Allah. Jadi Randy ini nunggu ya, cuma beberapa menit ya, tidak sampai setengah jam ya. Sebelum asar kita harus pergi lagi. Jadi mohon maaf, sekarang tinggal ambil aja. Kalau nanti mau transfer, nah, yang transfer sampai hari Senin ada potongan 40.000 per Quran. Jadi 1 Qurannya 150.000. Nah, Qurannya seperti apa? Lihat yang ada diterima Pak DKM itu Qurannya seperti itu. Itu nanti yang bacanya anak-anak di rumah-rumah tahfiz, Masya Allah ya. Makanya bersihkan hati, bersihkan pikiran. 3, bersihkan amalan. Ya, ada 3 ya. Hati, pikiran, amalan. Jadi kalau hati, pikiran, amalan ini belum kita bersihkan, mohon maaf nih, ajakan apapun nggak bisa. Makanya mumpung kita masih ada waktu ya, satu persatu ulama-ulama meninggal dunia, ini harus jadi pelajaran ya. Hati-hati ya. Makanya jangan sampai terlambat. Bahkan berita-berita terakhir Rusia ya sudah ada perbincangan dengan Korea Utara. Amerika sudah mempersiapkan senjata-senjata dahsyat penghancur massal
Jadi mohon maaf ya. Ngeri Bu, kalau kita nggak banyak beramal nih bisa terlambat ya. Uang yang kita kumpulkan sudahkah kita keluarkan zakatnya? Ya. Jadi silakan Anda nanti habis pulang hubungi Randy. Yuk kita sama-sama berdoa. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa nazata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Al-Fatihah. Tiga kunci meraih keberkahan rezeki: islahul qalbi, bersihkan hati; islahul fikri, bersihkan pikiran; islahul amali, bersihkan amalan. Jangan banyak buruk sangka ya, Masya Allah, apalagi kepada orang-orang yang berjuang di jalan Allah ya. Makanya jangan banyak buruk sangka ya, pikiran bersihkan, Masya Allah. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya bagi kita semuanya. Mohon maaf bapak-bapak, boleh berdiri foto bareng dengan saya, kenang-kenangan Pak, karena saya dijadwalkan hanya sekali berkunjung ke sebuah masjid, ini seluruh Indonesia ya. Jadi kalau Anda mau titip Al-Quran, kiri kanan Pak, di sini Pak. Nah, saya di tengah. Ya, silakan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Angkat tangannya Pak, berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah berangkatkan ke tanah suci. Alhamdulillah. Ibu tetap duduk ya, saya yang akan maaf ya Pak ya. Bapak boleh kembali lagi Pak. Ayo Bu, silakan. 1, 2, 3. Tetap duduk aja. 1, 2, 3. Ayo. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Saya di sebelah sini. Jadi Ustaznya jalan-jalan guys. Ayo sini. Duduk. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi. Siap. Ayo. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Siap ya. Baik. Baik. Apa? Kamu udah? Ya, terakhir. Ya tim Hadro nggak diajak. Siap. 1, 2, 3. Sekali lagi, jangan kena. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Sama-sama. Oh ya, ini ada. Oh, di depan. Tengah. Ibunya duduk aja. Ya udah, saya duduk juga. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Baik, sudah saya tutup dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oh ya, makasih. warahmatullahi wabarakatuh.